Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14. Filipi 3 ayat 10 sampai ayat 14. Saudaraku yang Tuhan kasih, perikop yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menyampaikan bahwa segala prestasi di masa yang lalu sama sekali tidak ada apa-apa bila dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak boleh berhenti hanya pada tingkat pengetahuan kita dalam peristiwa itu. Kuasa kebangkitan Kristus harus menjadi peristiwa bagi setiap orang yang percaya, yang akan mengubah kehidupan kita secara total. Kita yang percaya pada Kristus telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Kehidupan kita yang lama telah mati dan kita telah dibangkitkan, dan kita sendiri memiliki kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasih, setelah kita membaca ayat ini, kita akan melihat bagaimana komitmen Paulus untuk mengenal Allah. Komitmen Paulus bukan sekedar pengenalan yang dangkal, tetapi persekutuan yang erat sehingga Paulus hidup semakin serupa dengan Kristus. Paulus telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Walaupun demikian, Paulus sadar bahwa ia masih perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saudaraku yang Tuhan kasih, apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Bagaimana seseorang mempunyai komitmen untuk dapat mengenal Kristus? Yang pertama, harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang kuasa kebangkitan yang akan menjadi sumber kemenangan atas segala ketakutan dan penderitaan. Yang kedua, harus mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan membuktikan bahwa kasih Kristus telah menyadarkan Paulus bahwa hidup mengenal Kristus tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi juga menyatu dengan penderitaan dan kematiannya. Hal ini membuat Paulus tetap bertahan dalam imannya, sekalipun berkali-kali Paulus mengalami penganiayaan dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, harus serupa dengan Kristus. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Kristus telah memberikan teladan melalui lahir dan mati di atas kayu salib serta Kristus taat. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan komitmen kita kepada Allah? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memelihara komitmen itu, maka hati kita akan diselaraskan dengan hati Kristus. Yang berarti kebiasaan lama kita digantikan oleh respon yang baru untuk memuliakan Allah. Ketika kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan.
Kiranya pengenalan kita kepada Kristus tidak sebatas dengan apa yang kita ketahui, tetapi lebih daripada itu. Saudaraku yang Tuhan kasih, aplikasi dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah pembawilah komitmen kita di hadapan Tuhan melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.